tidak ada dinamika. Inilah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu nyaman, tentram, tidak ada hiruk pikuk, menghadirkan orang tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Artinya adalah kehadiran Muhammadiyah barangkali menjadi contoh bagi bangsa dan negara. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita akan bahas soal politik kebangsaan Muhammadiyah bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mbak Maya. Baik, dan berikutnya ada Pak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Gus Pardi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya. Baik, saya ingin ke Mas Adi dulu. Mas Adi, jika kemarin melihat Muktamar ke-48 Muhammadiyah, apa potret yang tergambar, yang ditangkap oleh Mas Adi? Ya, saya kira muktamarnya berjalan dengan kondusif, konsolidatif, karena nyaris tidak ada dinamika yang relatif berarti ya dibandingkan dengan ormas-ormas yang lain. Ini tentu sepertinya karena memang Muhammadiyah sejak awal tidak ada figur-figur lain yang relatifly muncul ya sebagai pendatang baru di internal Muhammadiyah untuk menggantikan Prof. Haidar sebagai Ketua Umum Pro Muhammadiyah. Maka tidak mengherankan kalau dalam acara yang kemarin itu beliau kemudian dipilih kembali untuk yang kedua kalinya sebagai Ketua Umum, sekjennya pun juga untuk yang kedua kalinya. Ini kan menegaskan dua hal sekaligus. Pertama, Prof. Haidar dan Prof. Abdul Muti itu dianggap sebagai representasi dari Muhammadiyah yang mampu mengaksentuasi dan mengakselerasi dari berbagai keinginan-keinginan Muhammadiyah secara umum. Dan yang paling penting tentu karena mampu membuat Muhammadiyah relatifly menjadi ormas yang saya kira menjadi backbone, menjadi haluan organisasi Islam salah satu terbesar di Indonesia yang terus on the right track. Yang kedua tentu saja adalah karena mampu membuat Muhammadiyah ini terus berkembang menjadi sebuah gerakan civil society yang menurut saya satu sisi menjadi partner pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan juga menjadi partner yang kritis. Kita tahu persis misalnya teman-teman Muhammadiyah itu seringkali memberikan aplaus terkait dengan langkah-langkah yang diberikan oleh sikap politik Jokowi dan Maruf Amin, tapi pada saat yang bersamaan juga Muhammadiyah memberikan catatan-catatan kritis, misalnya soal undang-undang Omnibus Law. Artinya apa? Ini menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam salah satu terbesar di Indonesia tentu memerankan hitohnya sebagai kelompok kritis ormas gitu ya, di mana memang dia adalah menjadi partnership yang cukup kritik sebenarnya kepada pemerintah. Dua variabel ini yang menurut saya kenapa kemudian dalam Muktamar Muhammadiyah yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu kemudian menisbahkan kembali Prof. Haidar sebagai Ketua Umum untuk yang kedua kalinya, nyaris tanpa ada dinamika apapun. Saya kira itu catatan saya, Mbak Maya. Baik dari Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Kalau dari Pak Gus Pardi gimana Pak? Ya, terima kasih. Tentu pertama saya menyampaikan ucapan selamat kepada warga Muhammadiyah yang telah sukses luar biasa dalam melaksanakan muktamarnya dan juga menghasilkan butir-butir yang sangat luar biasa, dan juga sudah memilih tokoh-tokoh di mana tokoh-tokoh tersebut penyaringannya sangat luar biasa. Sebagaimana diulas tadi bahwa kehadiran pendatang baru itu tidak bisa ujuk-ujuk, karena ada kriteria-kriteria bagi Muhammadiyah orang yang boleh mendaftar dan didaftarkan sebagai calon anggota 13 tadi. Lalu ditanwir, dilakukan pengkajian sehingga ditetapkan 39. Dari 39 itu baru ditetapkan 13, dan 13 itu pun juga tidak memilih ketua umum dan sekretaris umum. Dan sebagaimana dilansir oleh berbagai mass media, pada umumnya para tokoh-tokoh yang masuk 13 nama itu banyak yang menolak. Hampir dikatakan tidak ada yang mau menjadi ketua umum. Itu lazim di warga persyarikatan. Ini tentu
menjadi contoh yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, tidak ada dinamika. Inilah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu nyaman, tentram, tidak ada hiruk pikuk, menghadirkan orang tokoh-tokoh yang sangat luar biasa sebagaimana dikatakan tadi, karena kesuksesan daripada Pak Haidar bersama Pak Mukti sebagai ketua umum dan sekjen, maka orang yang 13 yang Pak Haidar bersama Pak Mukti itu didaulat oleh orang-orang yang 13 itu. Begitu cara kepemimpinan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah. Dan juga suasananya pun juga tentu menjadi contoh bagi ormas-ormas dan partai-partai politik manapun. Bayangkan di Solo baru selesai saja terjadi Muktamar Muhammadiyah, setelah itu ada lagi organisasi kepemudaan. Apa yang terjadi? Ini sesuatu yang sangat paradoksi. Muhammadiyah tampil sedemikian rupa, pembukaannya sangat luar biasa, didesain sedemikian rupa, memang sangat modern. Bayangkan tidak ada hiruk pikuk. Tetapi begitu banyak yang hadir, jutaan yang saya lihat. Berapa kapital yang berkembang di Solo itu. Ini sangat dahsyat, ada mengatakan 1 triliun dan lain sebagainya. Artinya adalah kehadiran Muhammadiyah barangkali menjadi contoh bagi bangsa dan negara, apakah namanya pemerintahan, partai politik, organisasi sosial kemasyarakatan, tidak ada kegaduhan, tidak ada namanya puni politik dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi pembelajaran penting bagi kita, bagaimana berdemokrasi, bagaimana estafet kepemimpinan itu dibangun betul-betul berdasarkan kejujuran, kedemokrasian, keikhlasan. Inilah yang ditampilkan oleh Muhammadiyah. Keikhlasan ini, kenapa? Muhammadiyah itu tidak digaji, tetapi orang sangat luar biasa dedikasi. Sebagaimana kita lihat juga betapa banyak amat usaha yang dilahirkan, yang dihadirkan oleh Muhammadiyah. Untuk apa? Bukan untuk kepentingan warga perserikatan. Di mana di Papua, di NTT, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mukti, pada umumnya orang-orang yang anak didik di situ itu adalah orang-orang bukan hanya warga Muhammadiyah, bukan non-muslim malah. Inilah apa? Inilah yang ditampilkan oleh Muhammadiyah, rasa keterpanggilan, tugas dan tanggung jawab untuk membangun anak bangsa, sehingga bagaimana dia cerdas, bagaimana dia sehat, bagaimana kesejahteraannya dibangun. Inilah sesuatu yang menurut hemat saya menjadi inspirasi bagi partai politik, bagi organisasi sosial dan kemasyarakatan. Kita lihat betapa banyak jumlah TK, yaitu jumlahnya 20.233. Kemudian SD-nya dan NIN-nya adalah 2.817. Kemudian SMP 1.826. SLTA dan MA-nya 1.364. SLB, sekolah luar biasa pun juga dibangun oleh Muhammadiyah. Betapa empati yang dilihatkan kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian perguruan tingginya adalah 173 sebagaimana dikemukakan oleh Pak Haidar Nasir. Ini adalah persembahan menurut hemat saya kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat kita. Tentu ini menjadi cemeti bagi organisasi manapun agar kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk membangun bangsa sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Haidar, bagaimana pada tahun 2045 itu betul-betul keadilan, kesejahteraan, pemerataan itu betul-betul terwujud di masa emasnya Indonesia ketika itu. Baik, komitmen yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini harusnya mengilhami kita semua. Kita akan lanjutkan perbincangan Mas Adi dan juga Pak Gus Pardi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, dengan masa hampir 1/4 juta penduduk Indonesia, tentu ini menjadi daya tarik begitu untuk partai politik, tokoh politik tertentu begitu ya, mencari simpati dari warga Muhammadiyah. Tapi apakah semudah itu mencari simpati dari warga Muhammadiyah, mengingat juga memiliki pengetahuan politik yang tinggi? Ya, saya kira secara kelembagaan Muhammadiyah itu pastinya tidak berpolitik ya, membiarkan seluruh kader untuk menentukan bagaimana preferensi pilihan politiknya, entah mendukung partai politik tertentu ataupun mendukung capres tertentu. Tapi Mbak Maya, satu hal kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional itu sebenarnya adalah replika dari aktivis-aktivis dan kader Muhammadiyah yang memang terjun dalam dunia politik. Itu tidak bisa dibantah. Ketika dulu misalnya oleh Pak Amin Rais yang kita tahu adalah mantan Ketua Umum Muhammadiyah yang juga adalah mantan Ketua Umum PAN, itu dua hal yang sampai sekarang cukup melekat. Bicara garis lurus politik Muhammadiyah sebenarnya ada di Partai Amanat Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Haidar, bahwa Muhammadiyah ini sebenarnya melampaui isu-isu politik elektoral seperti 2019, 2024 atau politik 5 tahunan ya. Yang penting bagi saya Muhammadiyah itu adalah satu embrio, bahkan dia adalah menjadi backbone sebenarnya yang selalu konsisten dan istiqomah, selalu melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi penjelasan Muhammadiyah punya sekolah madrasah, sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, punya kampus, punya sekolah, kemudian punya perguruan tinggi dan seterusnya, bahkan rumah sakit, itu kan adalah bentuk penetrasi bagaimana Muhammadiyah ini cukup berkontribusi penting dalam membangun Indonesia ke depannya. Artinya apa? Tanpa disupport oleh negara sekalipun, Muhammadiyah adalah empower. Menjadi satu organisasi yang menurut saya terus berjalan di tempat yang sunyi untuk memberdayakan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan rakyat. Bahkan kan kita tahu bahwa Muhammadiyah ini kan usianya juga lebih tua dari umur bangsa Indonesia. Peran-peran sosial kemasyarakatan inilah yang saya kira jauh lebih penting hanya ketimbang misalnya bicara tentang politik elektoral, mendukung capres dan partai politik ya. Meski kita tidak pernah bisa menutup mata bahwa kalau menjelang pemilu di 2024 pastinya Muhammadiyah itu akan menjadi ormas yang paling banyak didekati oleh partai politik ataupun kandidat-kandidat capres yang punya potensi untuk maju di 2024. Satu hal yang kemudian pasti tidak bisa kita mungkiri, karena itu tadi Muhammadiyah memiliki basis yang saya kira cukup masif, tersebar di seluruh Indonesia, memiliki jaringan struktur yang menurut saya cukup konsolidatif. Disitulah peran-peranan Muhammadiyah yang saya kira memang karena jamaahnya begitu muat ya, mustamiin dan muktamar juga banyak, sehingga para elit-elit di negara ini menjadi penting untuk membangun komunikasi, membangun kesepahaman. Syukur kalau mendapat dukungan dari partai politik. Maksud saya syukur kalau mendapatkan dukungan oleh ormas sebesar Muhammadiyah. Baik. Dua hal ini menurut saya Mbak Mai penting sebenarnya melihat bagaimana kiprah politik secara umum yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yaitu politik kemasyarakatan, tapi pada saat yang bersamaan dalam konteks politik elektoral. Pastinya variabel Muhammadiyah itu tidak bisa dipisahkan. Saya ingin tegaskan satu hal, kalaupun toh misalnya dukungan politik PAN, setiap pemilu itu kalah, tapi PAN pastinya akan digoda untuk terus masuk dalam koalisi pemerintahan, karena PAN itu adalah mewakili variabel politik Muhammadiyah. Aktivis-aktivis di dalamnya ada di sana. Maka tidak mengherankan kalau 2019 misalnya PAN itu mendukung Prabowo Subianto, kalah dan saat ini diajak masuk di dalamnya, karena politik akomodasi yang diinginkan oleh Jokowi mewarnai begitu banyak varian-varian organisasi-organisasi yang memang memiliki penetrasi yang cukup besar, salah satunya Muhammadiyah. Baik, kalau dari Pak Gus Pardi sendiri bagaimana melihat peran dari Muhammadiyah dalam politik kebangsaan, politik kemasyarakatan? Ya, sebagaimana yang sudah diulas oleh Mas Adi tadi, kita melihat Muhammadiyah itu mempunyai kedekatan yang sama terhadap partai politik yang ada. Ini yang perlu disikapi oleh Muhammadiyah. Dia tidak mau terseret, walaupun tadi dikatakan bahwa ketika reformasi Muhammadiyah itu kebetulan Pak Amin Rais sebagai ketua umum sekaligus juga adalah ketua PAN. Itu adalah sejarah kenapa
Karena ketika itu Pak Amin Rais adalah orang yang paling berani melakukan kritikan yang sangat luar biasa kepada Pak Harto dan akhirnya menumbangkan rezim ketika itu, dan ini tentu ada sesuatu yang perlu dibenahi. Makanya ketika itu tampillah atas inisiatif apakah tadi dikatakan Muhammadiyah membentuk partai politik namanya PAN, yang ketika itu Pak Amin sebagai ketua umum, dan adalah juga tentu ada obsesi, ada visi misi yang diemban oleh partai PAN ketika itu sebagai representasi dari Muhammadiyah dalam rangka apa? Dalam rangka mereformasi berbagai hal, apakah masalah keadilan, masalah korupsi, masalah pemerataan pembangunan dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan tugas dan tanggung jawab para kader Muhammadiyah, dan saya melihat bahwa kehadiran Muhammadiyah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana pada hari ini Muhammadiyah mempunyai kedekatan dengan berbagai partai politik, dan itu adalah komitmen daripada para petinggi organisasi yang sangat luar biasa ini. Yang organisasi Muhammadiyah ini memang sesuatu yang sangat spesifik karena dia merata hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia, tidak menumpuk di suatu tempat apakah di Jawa, di Sumatera, tetapi hampir seluruh. Karena apa? Karena sifat dari Muhammadiyah itu adalah egaliter, modernis, dan para anak muda tentu ini adalah merupakan sesuatu menjadi dambaan bagi mereka karena keegaliteran itu. Karena modernisnya itu, visi misinya itu hampir berdekatan dengan keinginan-keinginan dari para kaum milenial. Saya yakin ke depan bahwa Muhammadiyah itu akan makin besar, apalagi di tingkat perkotaan. Tentu ini menjadi harapan dan keinginan bagi para kaum milenial di suatu ketika. Tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Muhammadiyah bagaimana bisa membangun bangsa dan negara. Dan kita melihat dari tema yang diajukan kemarin ini, memajukan Indonesia, betapa luar biasa, dan mencerahkan semesta. Betapa luar biasa daripada tema yang dibangun itu adalah merupakan visi misi ke depan, sehingga pengabdian, dedikasi serta perkhidmatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu jauh ke depan begitu ya? Sangat luar biasa, tidak hanya kepada satu organisasi tertentu, tetapi juga memajukan Indonesia. Memajukan Indonesia apa? Kebenekaan Tunggal Ika itu. Baik. Kemudian akan berkhidmat lagi kepada pencerahan kepada semesta, di mana sekarang ini sudah banyak amal-amal usaha Muhammadiyah, apakah di Australia, Malaysia, di Mesir, Sudan, dan lain sebagainya. Baik, Pak Gus Pardi, mohon maaf saya potong. Dedikasi yang dipersembahkan oleh Muhammadiyah kepada bangsa dan negara kita ini. Baik, tidak hanya bicara soal bangsa dan negara secara nasional. Dedikasi yang dipersembahkan itu. Baik, tidak hanya secara nasional tapi dedikasinya sudah melampaui global begitu. Terakhir saya ke Mas Adi. Mas Adi, dijawab secara singkat bagaimana Mas Adi juga melihat peran dari Muhammadiyah ke depan, tidak hanya di pedesaan namun juga di perkotaan. Sempat tadi disinggung oleh Pak Gus. Ya, saya kira memang perannya tetap dua hal ya. Dalam konteks politik elektoral, saya kira memang teman-teman Muhammadiyah, para aktivis-aktivisnya tentu perlu memberikan narasi-narasi politik kebangsaan bahwa maknai politik itu biasa-biasa saja. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Haidar, karena pada prinsipnya politik kita itu adalah politik gotong royong. Hari ini teman, ya besok bisa berkawan. Saya kira itu adalah prinsip yang memang harus ditegakkan secara bersama. Yang kedua, kalau kita mengutip narasinya Prof. Haidar tadi, bahwa kita ini adalah negara yang mayoritas semua orang di dalamnya beragama, maka suka tidak suka politik kita yang sering kali kotor itu memang jangan pernah melupakan prinsip-prinsip luhur beragama itu. Tidak boleh fitnah, tidak boleh hoax, tidak boleh mencaci maki gitu atas nama apapun, dan itu yang mestinya dihindari. Meski pada saat yang bersamaan Muhammadiyah menegaskan Indonesia bukan negara agama, tapi nilai-nilai luhur antara agama dan politik harus ditegakkan sebagai bersama. Yang kedua tentu saja Mbak Baya dan Pak Gus Pardi, satu hal terlepas dari konteks politik elektoral, Muhammadiyah harus tetap menjadi gerakan civil society yang menurut saya
cukup kritis. Satu sisi adalah empowering terhadap masyarakat di bidang pendidikan, di bidang ekonomi dan kesehatan. Dan itu sudah terbukti, ada rumah sakit, ada kampus, ada sekolah-sekolah yang terdistribusi sampai ke pelosok-pelosok seluruh pelosok di Indonesia ya. Itulah yang mestinya memang harus ditegakkan secara umum. Sambil lalu memang peran-peran kritis ormas seperti Muhammadiyah harus ada. Di tengah kecenderungan-kecenderungan ormas belakangan ini memang tidak bisa menjaga jarak dengan kekuasaan politik. Kita ke depan ingin melihat bahwa Muhammadiyah terus kritik, tentu untuk memberikan feedback kepada pemerintah, supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, semua kebijakan politiknya itu adalah on the right track. Muhammadiyah adalah ormas yang biasanya seringkali statement-statement politik elit, anggota dan kadernya sering didengarkan oleh pemerintah. Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga Pak Gus Pardi Gaus sudah bergabung kali ini untuk tentu dalam rangka bagaimana merespon Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Selamat malam, salam sehat untuk semua. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Selamat malam.